Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu yang A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Bangsa Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri dan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dan penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. A. Itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tanggal 18 Agustus 1948 yang dipimpin oleh Musso yang bertujuan mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis. Ini ada gambarnya di samping, bisa kalian lihat. Yang B itu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang disebut juga dengan DITII yang dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Ini bisa kalian lihat gambar di sebelah ya. Yang C itu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. Ini adalah merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh CRS Soumokil yang bertujuan membentuk negara sendiri, yaitu tanggal 25 April 1950. D. Itu pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi yang bertujuan untuk mengoreksi pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno karena terjadinya ketimpangan sosial. Yang E yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten Knil R. Westerling. APRA melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung dan menewaskan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Kudeta tidak berhasil dan Westerling melarikan diri ke Singapura. Ini bisa kalian lihat ya gambar di sebelah, itu pertempuran APRA itu. Yang kedua itu masa Orde Lama tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno pada saat itu. Beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, itu Presiden Soekarno menetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPR nomor 21 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960
yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga itu masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1968. Era baru dalam pemerintahan dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini karena beliau berhasil membubarkan PKI. Selanjutnya itu sisi negatif dari Orde Baru. Pertama itu kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas, yaitu ada 3. 2. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga itu munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat ini ya, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Bukan lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan masyarakat Indonesia meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.